Bayangkan tubuh Anda di usia 60, 70, atau bahkan 80 tahun. Setiap langkah terasa lebih berat, sendi mulai berbunyi pelan saat bangun dari kursi, dan tubuh sering merasa lelah tanpa alasan yang jelas. Di tengah semua perubahan yang datang seiring usia, ada satu hal kecil yang sering dianggap remeh, padahal diam-diam menyimpan kekuatan besar. Bukan obat mahal, bukan juga suplemen langka, tapi justru sebuah mentimun. Sayuran hijau panjang ini mungkin hanya dianggap lengkap lalapan, disajikan mentah di pinggir piring, atau jadi isian seadanya dalam sandwich. Tapi siapa sangka, di balik bentuknya yang sederhana, mentimun menyimpan berbagai manfaat luar biasa yang sangat cocok untuk orang-orang di usia lanjut. Tidak semua orang sadar bahwa tubuh lansia lebih rentan terhadap tekanan darah tinggi, kolesterol naik, dehidrasi, dan bahkan susah tidur. Semuanya terasa seperti datang bersamaan. Padahal banyak dari masalah itu bisa dicegah atau diredakan hanya dengan pola makan yang lebih bijak. Dan inilah yang membuat mentimun layak diperhatikan. Kita tidak bicara soal ramuan ajaib, tidak pula menggantikan peran dokter. Tapi mentimun adalah salah satu pilihan alami yang bisa dijadikan bagian dari rutinitas harian, tanpa efek samping, tanpa ribet, dan mudah ditemukan di mana-mana. Bahkan di pasar tradisional terdekat pun, Anda bisa menemukannya dengan harga yang sangat terjangkau. Bukan sekadar pengganjal lapar, melainkan senjata alami yang membantu tubuh tetap seimbang, bertenaga, dan segar. Apalagi, bagi banyak lansia, mengonsumsi makanan sehat seringkali berarti makan yang hambar, mahal, atau susah diolah. Tapi mentimun bisa dimakan langsung, dibuat jus segar, dijadikan campuran salad, atau cukup dicampur air sebagai infused water. Ringan, segar, dan punya sensasi dingin yang menenangkan. Namun, manfaat mentimun bukan cuma soal menyegarkan tenggorokan. Ada zat-zat aktif di dalamnya yang bekerja langsung pada bagian-bagian tubuh yang sering bermasalah di usia tua. Jantung, pembuluh darah, otak, bahkan kulit. Dan semua itu hadir tanpa membuat Anda takut akan efek samping. Karena mentimun bukan obat kimia. Ia alami, netral, dan bisa dikonsumsi setiap hari. Itulah mengapa penting bagi setiap orang tua yang ingin menjalani usia senja dengan lebih sehat, untuk mulai memandang mentimun bukan hanya sebagai makanan tambahan, tapi sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Karena tubuh yang kuat tidak selalu dibentuk oleh hal besar. Justru seringkali, tubuh diselamatkan oleh hal-hal kecil yang terus dilakukan secara konsisten. Seperti mentimun ini. Di balik kesederhanaannya, mentimun punya potensi besar menjaga tekanan darah tetap stabil, bantu atasi dehidrasi, bahkan bantu Anda tidur lebih nyenyak di malam hari. Ini bukan isapan jempol. Ada riset yang mendukung, dan ada bukti nyata dari mereka yang rutin mengonsumsinya. Jadi mulai sekarang, saat Anda melihat mentimun, jangan lagi melihatnya sebagai sayur pinggiran. Tapi lihat sebagai teman setia yang bisa mendampingi Anda menjaga tubuh tetap sehat hingga usia senja. Karena menjaga tubuh tetap bugar bukan tentang menjadi muda kembali, tapi tentang menjaga kualitas hidup, agar tetap bisa berjalan ringan, tidur nyenyak, dan bangun pagi tanpa rasa lelah berlebihan. Dan justru dari sini, cerita tentang manfaat luar biasa mentimun mulai terbuka satu persatu. Ketika tubuh lansia mulai memasuki fase di mana tekanan darah sering naik turun, banyak yang langsung buru-buru mengandalkan obat medis tanpa mengevaluasi pola makan. Padahal, sebelum tubuh terpaksa bergantung pada pil, ada cara yang jauh lebih lembut dan alami untuk membantu menstabilkan tekanan darah. Dan disinilah mentimun menunjukkan kemampuannya yang mengejutkan. Dengan kandungan potasium yang cukup tinggi, mentimun bekerja seperti rem alami untuk tekanan darah yang cenderung melonjak. Potasium membantu menyeimbangkan efek negatif dari natrium, atau garam, yang sering jadi biang kerok naiknya tekanan darah. Di usia tua, kepekaan tubuh terhadap garam makin tinggi, dan jika asupan natrium tak dikontrol, pembuluh darah bisa menyempit, tekanan pun naik. Tapi ketika potasium hadir dalam kadar cukup, ia melonggarkan pembuluh darah dan menjaga ritme aliran darah tetap tenang. Bayangkan tubuh Anda seperti sungai yang mengalir. Jika dinding sungainya menyempit, arus akan makin deras dan penuh tekanan. Tapi bila lebar dan tenang, arus air pun mengalir lembut. Potasium dalam mentimun membantu agar dinding pembuluh darah tetap rileks, tidak menyempit tiba-tiba seperti saat seseorang stres atau kelebihan garam. Bukan cuma itu, mentimun juga rendah kalori, tidak mengandung lemak jenuh, dan nyaris tidak ada kolesterol. Kombinasi ini membuatnya ideal untuk lansia yang ingin menjaga jantung tetap sehat tanpa harus menahan lapar atau menghindari makanan enak. Anda bisa memakan mentimun tanpa rasa bersalah, tanpa hitung-hitungan ribet,
karena ia benar-benar ringan tapi punya efek besar. Beberapa lansia yang sudah terbiasa makan mentimun setiap hari sering merasa tubuhnya terasa lebih ringan. Kepala tak mudah pening, detak jantung terasa lebih tenang, dan yang paling penting, angka tekanan darah di alat tensi pun mulai menunjukkan hasil yang lebih stabil. Tidak berarti mentimun menyembuhkan hipertensi, tapi ia memberi dukungan alami yang sangat dibutuhkan tubuh yang mulai lelah bekerja keras setiap hari. Fakta menariknya, dalam satu buah mentimun sedang, kandungan potasiumnya bisa mencapai sekitar 150-200 mg. Jika dikonsumsi rutin, bisa jadi tambahan yang signifikan bagi tubuh lansia yang sering kekurangan mineral ini. Apalagi kalau dibandingkan dengan makanan tinggi natrium seperti makanan olahan, kaldu instan, atau keripik asin yang kadang tak disadari sering masuk ke mulut tanpa kontrol. Selain itu, mentimun juga mengandung magnesium dalam jumlah kecil. Kombinasi potasium dan magnesium ini ternyata saling memperkuat. Mereka membantu otot-otot pembuluh darah tetap elastis dan tidak kaku. Ini penting banget untuk lansia, karena elastisitas pembuluh darah menurun seiring bertambahnya usia, dan jadi pemicu tekanan darah tinggi diam-diam. Tak jarang, tekanan darah naik tanpa disadari. Tiba-tiba kepala terasa berat, leher kaku, atau telinga berdenging. Banyak lansia mengira itu hal biasa karena usia. Padahal itu bisa jadi tanda awal hipertensi. Dan sebelum semua itu terjadi, alangkah baiknya jika langkah pencegahan sudah diambil sejak awal. Bukan dengan obat, tapi dengan apa yang kita makan sehari-hari. Dan mentimun, dengan segala kesederhanaannya, menawarkan perlindungan itu. Ia tak menjanjikan keajaiban dalam semalam. Tapi ketika rutin dikonsumsi, hari demi hari, tubuh mulai merespons. Anda mulai merasakan tubuh yang lebih seimbang. Tidak mudah lelah, tidak mudah panas, dan tekanan darah pun tak lagi naik turun seenaknya. Inilah alasan mengapa banyak ahli gizi menyarankan lansia untuk lebih banyak makan sayur segar, dan mentimun termasuk yang paling direkomendasikan. Mudah dikunyah, mudah dicerna, dan efeknya terasa dalam jangka panjang. Dan saat tekanan darah mulai tenang, tubuh pun ikut tenang. Jantung tidak bekerja terlalu keras, kepala tidak gampang pusing, dan pikiran jadi lebih jernih. Ketika tubuh sudah mendapatkan kestabilan dari dalam, maka proses menuju kesehatan lansia yang lebih baik pun bisa dimulai dengan lebih mantap. Dan itu baru langkah pertama. Karena ternyata manfaat mentimun tidak berhenti sampai di sini saja. Setelah tekanan darah mulai stabil, perhatian berikutnya yang tak kalah penting untuk usia lanjut adalah soal kolesterol. Di balik angka yang tertulis dalam hasil lab, HDL, LDL, trigliserida, tersimpan satu kenyataan. Ketika kolesterol jahat, atau LDL, dibiarkan tinggi terlalu lama, ia bisa merusak pelan-pelan dari dalam. Pembuluh darah menyempit, aliran darah tersumbat, dan ujung-ujungnya bisa memicu serangan jantung atau stroke yang datang tiba-tiba. Tapi apa hubungannya semua itu dengan mentimun? Mungkin tak banyak yang menyangka, tapi mentimun punya senjata tersembunyi yang jarang dibahas. Di dalamnya terdapat kandungan fitosterol, yaitu senyawa tumbuhan yang secara alami membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh. Cara kerjanya unik. Fitosterol bersaing dengan kolesterol di dalam usus, sehingga tubuh lebih memilih menyerap fitosterol dan membuang kolesterol lewat feses. Dalam jangka waktu tertentu, proses ini bisa membantu mengurangi akumulasi kolesterol jahat yang diam-diam menumpuk di pembuluh darah. Tak berhenti di situ. Mentimun juga mengandung serat larut, terutama pada bagian kulitnya. Serat ini berperan penting dalam mengikat kolesterol dalam sistem pencernaan. Semakin banyak serat larut yang masuk, semakin besar peluang kolesterol untuk dibuang dari tubuh. Maka, memakan mentimun tanpa mengupas kulitnya adalah langkah kecil yang bisa berdampak besar bagi kesehatan jantung di usia senja. Apalagi lansia seringkali punya gaya makan masa muda yang dulu tak terlalu peduli soal lemak atau minyak. Akumulasi dari puluhan tahun itu tidak hilang begitu saja. Butuh langkah-langkah perbaikan, bukan sekadar menghindari makanan berlemak, tapi juga dengan rutin mengonsumsi makanan yang aktif membantu membersihkan sisa-sisa itu. Disinilah mentimun mengambil peran. Tentu saja, mentimun tidak bisa bekerja sendiri. Ia bukan obat ajaib yang menurunkan angka kolesterol dalam semalam. Tapi ia adalah bagian dari perubahan pola makan yang lembut, alami, dan konsisten. Dan untuk lansia yang ingin menjaga jantung tetap kuat hingga usia 70, 80, bahkan 90 tahun, menjaga kolesterol tetap dalam batas aman adalah hal yang tak bisa ditawar. Coba bayangkan satu hal sederhana. Dalam satu mangkuk salad harian, tambahkan beberapa iris mentimun segar. Lalu rutinkan itu. Minggu demi minggu,
tubuh Anda mulai terasa lebih ringan. Nafas jadi tidak cepat ngos-ngosan saat berjalan, kepala tak mudah berat, dan tubuh pun terasa lebih enteng. Semua itu mungkin bukan semata karena mentimun, tapi ia jadi bagian penting dari perjalanan itu. Ada juga hal menarik yang patut diperhatikan. Ketika kolesterol jahat berkurang, otomatis aliran darah ke seluruh tubuh jadi lebih lancar. Jantung tidak lagi bekerja terlalu keras, dan organ-organ vital pun mendapat suplai oksigen lebih baik. Ini bisa membantu mencegah masalah serius seperti nyeri dada, kelelahan kronis, bahkan kabut pikiran yang sering dirasakan lansia ketika sirkulasi darah ke otak terganggu. Mentimun juga memiliki indeks glikemik yang rendah, sehingga aman bagi lansia yang juga memiliki kecenderungan diabetes. Ini penting, karena seringkali kadar kolesterol tinggi datang bersamaan dengan kadar gula darah yang tak stabil. Satu masalah memicu masalah lain. Tapi dengan mentimun, dua hal bisa dijaga sekaligus, tanpa tambahan kalori tinggi dan tanpa rasa takut. Yang juga patut diperhatikan adalah efek psikologis dari merasa lebih sehat. Ketika seorang lansia tahu bahwa makanan yang ia makan bisa berdampak baik untuk tubuh, perasaan itu memberi semangat baru. Rasa percaya diri meningkat, kecemasan berkurang, dan motivasi untuk hidup lebih sehat pun tumbuh pelan-pelan. Karena pada akhirnya, menjaga tubuh di usia lanjut bukan tentang berjuang melawan penyakit, tapi tentang merawat tubuh agar tetap nyaman ditinggali. Dan dalam proses itu, makanan seperti mentimun, yang selama ini hanya dipandang sebagai sayuran pelengkap, ternyata menyimpan potensi besar yang sering tak disadari. Perjalanan kita mengupas manfaat mentimun masih belum berakhir. Karena semakin dalam kita mengenalnya, semakin banyak rahasia tersembunyi yang bisa ditemukan. Setelah kita memahami bagaimana mentimun bisa menjaga tekanan darah dan menurunkan kolesterol jahat secara perlahan, kini kita masuk ke lapisan perlindungan tubuh yang lebih dalam, yakni dari serangan yang tak kasat mata, radikal bebas. Di usia muda, tubuh mungkin masih kuat menangkalnya. Tapi ketika usia terus berjalan, perlindungan itu menipis. Disinilah antioksidan berperan. Dan siapa sangka, mentimun adalah salah satu sayuran yang menyimpan kekayaan antioksidan dalam diam. Banyak orang mengira antioksidan hanya bisa didapat dari buah-buahan mahal atau suplemen dari luar negeri. Padahal mentimun, yang begitu sederhana, renyah, dan murah meriah, mengandung berbagai senyawa pelindung seperti flavonoid, tanin, beta-karoten, bahkan vitamin C masing-masing bekerja sama untuk mencegah dan memperlambat kerusakan sel yang diakibatkan oleh radikal bebas. Bukan sekadar teori. Ini adalah perlindungan nyata yang bisa berdampak besar, terutama bagi tubuh yang sudah melewati puluhan tahun usia. Radikal bebas bekerja seperti karat di dalam tubuh. Mereka menyerang sel, merusak jaringan, dan dalam jangka panjang bisa mempercepat penuaan, menurunkan daya tahan tubuh, hingga memicu penyakit kronis. Dan semakin bertambah usia, semakin tinggi potensi tubuh terpapar. Dari makanan, dari udara, bahkan dari stres. Tapi antioksidan bekerja diam-diam melawan itu semua. Ia bukan pengobat, tapi penjaga. Ia memperbaiki dari dalam, menenangkan yang luka, memperlambat yang rusak. Disinilah mentimun mengambil peran. Ketika dikonsumsi rutin, zat-zat pelindung dalam mentimun membantu membersihkan jejak kerusakan di dalam tubuh. Flavonoid, misalnya, bekerja melindungi sel-sel otak dari degenerasi. Bukan hanya menjaga ingatan, tapi juga mendukung kejernihan pikiran. Ini penting sekali bagi lansia, karena salah satu ketakutan terbesar di usia senja adalah kehilangan fungsi kognitif, pelupa, bingung, bahkan pikun. Selain itu, vitamin C dalam mentimun mendukung sistem imun tubuh agar tetap siaga menghadapi infeksi. Lansia yang mudah terserang flu, pilek, atau infeksi ringan bisa sangat terbantu. Bahkan kulit pun turut merasakan manfaatnya. Beta-karoten dan vitamin C juga memperkuat jaringan kolagen yang membuat kulit tetap kenyal dan tidak mudah keriput. Perlindungan itu bukan soal kecantikan, tapi lebih kerasa nyaman saat bercermin dan melihat wajah sendiri tidak terlalu letih atau kusam. Efek dari semua ini bukan instan. Tapi itulah kelebihan makanan alami. Ia bekerja lembut, menyatu dengan ritme tubuh. Tidak merusak, tidak membebani ginjal, dan tidak meninggalkan residu. Dan karena mentimun kaya air, semua antioksidan itu pun tersebar lebih merata ke seluruh bagian tubuh lewat cairan tubuh, darah, limfa, bahkan keringat. Tubuh yang cukup cairan dan cukup antioksidan akan jauh lebih tahan menghadapi serangan penyakit maupun proses penuaan alami. Yang lebih penting lagi, konsumsi makanan tinggi antioksidan juga memberi pengaruh positif pada suasana hati. Ini bukan bualan.
Tubuh yang terjaga dari inflamasi atau peradangan akan cenderung memproduksi hormon serotonin dan dopamin secara lebih seimbang. Akibatnya, perasaan cemas, gelisah, atau mudah marah yang kadang dialami lansia bisa lebih reda, tanpa harus mengonsumsi obat penenang. Satu hal kecil seperti mentimun, ternyata menyentuh begitu banyak aspek dalam tubuh. Ia bukan hanya mendinginkan tenggorokan, tapi juga menenangkan sistem saraf, melindungi otak, memperkuat kulit, dan menjaga sistem imun tetap aktif. Dan semua itu bekerja pelan-pelan, tanpa suara, tapi nyata. Ketika Anda menyantap potongan mentimun yang segar, sesungguhnya tubuh sedang dibantu untuk bertahan lebih lama dari dalam. Dan itulah yang dibutuhkan oleh tubuh lansia. Bantuan yang tidak memaksa, tapi konsisten. Bantuan yang tidak menyiksa organ, tapi justru menyuburkannya kembali. Maka, jangan lagi remehkan sesuatu yang terlihat sederhana. Karena justru dari hal kecil seperti mentimun ini, tubuh bisa mendapat pertahanan yang jauh lebih kuat dari yang kita kira. Dan belum selesai sampai di sini, karena masih ada satu fungsi dasar tubuh yang sering diabaikan oleh lansia, padahal sangat penting, yakni keseimbangan cairan dan hidrasi. Ketika tubuh telah dibantu untuk melawan serangan radikal bebas lewat antioksidan, ada satu hal penting yang justru sering diabaikan, cairan tubuh. Bagi banyak orang, rasa haus dianggap hal biasa. Tapi bagi lansia, dehidrasi bukan sekadar haus, ia bisa jadi bencana sunyi yang memperburuk kondisi tubuh tanpa peringatan. Dalam hal ini, mentimun tidak hanya menyegarkan, tapi juga menyelamatkan. Tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air. Namun seiring usia, kemampuan tubuh untuk menyimpan dan mengatur cairan pun menurun. Sensasi haus juga melemah. Itulah sebabnya banyak orang tua tidak merasa haus meskipun tubuh mereka sebenarnya kekurangan cairan. Ketika ini dibiarkan, akibatnya bisa serius. Pusing, tekanan darah turun, jantung berdetak lebih cepat, bahkan bisa menyebabkan pingsan mendadak. Mentimun hadir sebagai salah satu solusi alami yang nyaris sempurna. Dengan kandungan air lebih dari 95%, setiap gigitan mentimun memberi pasokan cairan yang murni dan mudah diserap tubuh. Ini bukan air biasa. Karena bersama air itu, mentimun juga membawa mineral penting seperti kalium dan magnesium yang membantu menjaga keseimbangan elektrolit di dalam tubuh. Elektrolit ini sangat krusial bagi lansia. Ia membantu mengatur fungsi otot, detak jantung, dan tekanan darah. Bila cairan tubuh turun, elektrolit pun ikut terganggu. Dan dalam kasus lansia, ini bisa menyebabkan kram otot, jantung berdebar, hingga kelelahan ekstrim. Maka, mengonsumsi mentimun bukan sekadar makan sayur, tapi memberikan tubuh cairan plus mineral yang sangat dibutuhkan setiap harinya. Lebih dari itu, mentimun juga bersifat diuretik alami yang lembut. Artinya, ia membantu tubuh membuang racun lewat urin tanpa menyebabkan kehilangan cairan berlebih. Tidak seperti obat diuretik yang bisa membuat tubuh lemas, mentimun justru membantu ginjal bekerja lebih efisien. Ini penting untuk lansia yang mulai mengalami penurunan fungsi ginjal atau rentan terhadap infeksi saluran kemih. Menjaga tubuh tetap terhidrasi bukan hanya soal mencegah kehausan. Ia berkaitan langsung dengan kinerja seluruh sistem tubuh. Cairan tubuh berperan dalam menjaga suhu tubuh tetap stabil, melancarkan pencernaan, mengantar nutrisi ke seluruh sel, dan mendukung fungsi otak. Bahkan suasana hati pun sangat terpengaruh oleh tingkat hidrasi. Tubuh yang kekurangan cairan akan cepat lelah, mudah tersinggung, dan sulit konsentrasi. Mentimun sebagai sumber hidrasi juga punya keunggulan dibanding air putih biasa. Ia tidak hanya mengandung air, tapi juga nutrisi. Ini membuatnya jauh lebih berguna, terutama bagi lansia yang sulit minum banyak air. Kadang karena masalah lambung, kadang karena tidak terbiasa. Maka dengan menambahkan mentimun dalam menu harian, baik dalam bentuk irisan segar, jus, atau campuran dalam air infuset, tubuh tetap mendapat asupan cairan meskipun tanpa terasa sedang minum banyak. Penting juga untuk menyadari bahwa dehidrasi pada lansia sering tidak terdeteksi hingga terlambat. Gejalanya bisa samar, mulut kering, kulit keriput, kelelahan yang tiba-tiba, atau bahkan kebingungan mendadak. Semuanya bisa berakar dari kurangnya cairan. Dan jika ini terjadi terus-menerus, perlahan-lahan tubuh pun ikut melemah dari dalam. Oleh karena itu, mentimun bukan hanya soal mendinginkan tenggorokan, tapi menjadi pelindung tersembunyi yang menjaga fondasi tubuh tetap seimbang. Ia membantu lansia tetap bertenaga, menjaga fungsi ginjal tetap optimal, dan memastikan organ-organ vital tidak bekerja dalam kondisi kering yang melelahkan. Ketika tubuh cukup cairan, sistem kerja otak pun terasa lebih ringan.
Lansia jadi tidak mudah bingung, bisa berpikir lebih jernih, dan aktivitas sehari-hari pun terasa lebih ringan dijalani. Inilah manfaat mentimun yang kerap tak terlihat, namun bekerja perlahan membenahi dari dalam. Tidak heboh, tapi hasilnya bisa dirasakan dengan jelas. Dan ketika tubuh sudah stabil dalam tekanan darah, bebas dari kolesterol berlebih, dilindungi oleh antioksidan, serta cukup cairan, maka kini waktunya kita menyentuh salah satu hal yang paling sering jadi keluhan, pencernaan yang lambat dan sembelit berkepanjangan. Saat tubuh telah terhidrasi dengan baik, ada satu sistem penting lain yang akan langsung merasakan manfaatnya, pencernaan. Apalagi bagi lansia, sistem pencernaan bukan lagi mesin yang bekerja cepat seperti masa muda. Ia cenderung melambat. Dan saat tidak dijaga dengan pola makan yang tepat, mulailah muncul keluhan klasik, perut terasa penuh, buang air tidak lancar, kembung, bahkan sembelit yang berulang. Inilah yang membuat kehadiran mentimun terasa sangat relevan. Kandungan air dan serat dalam mentimun, khususnya jenis serat tidak larut, memberikan dorongan alami agar usus tetap bergerak. Serat jenis ini tidak dicerna oleh tubuh, tetapi justru berfungsi sebagai pengisi yang mempercepat pergerakan makanan di dalam saluran cerna. Artinya, ia membantu proses buang air besar menjadi lebih lancar, lebih teratur, dan tanpa rasa sakit. Lansia yang kerap mengalami sembelit bisa merasakan perubahan hanya dengan menambahkan mentimun dalam menu harian mereka. Cukup dikonsumsi secara konsisten, baik sebagai lalapan, irisan dalam air minum, atau dijadikan salad segar. Perlahan, rasa begah yang biasa datang setelah makan pun berkurang. Perut terasa lebih ringan, dan buang air tidak lagi jadi perjuangan. Tidak hanya membantu dari sisi teknis pencernaan, mentimun juga memiliki efek menenangkan pada lambung. Kandungan airnya yang tinggi, ditambah dengan efek sejuk alaminya, mampu mengurangi sensasi panas atau asam lambung berlebih yang sering dirasakan lansia. Makan mentimun dalam kondisi segar bisa memberikan rasa adem di perut yang terasa langsung efeknya. Bagi lansia yang rentan dengan MAG atau refluks asam lambung, ini bisa menjadi bantuan sederhana yang sangat menenangkan. Yang menarik, sebagian besar manfaat ini justru tersembunyi di bagian kulit mentimun yang sering kali dibuang. Padahal, di sanalah sebagian besar serat dan antioksidan berada. Maka jika memungkinkan, sebaiknya konsumsi mentimun tanpa dikupas, tentu setelah dicuci bersih. Ini bukan hanya soal nutrisi, tapi juga mendidik tubuh agar menerima makanan dalam bentuk yang lebih alami dan utuh. Selain itu, bakteri baik dalam usus juga akan sangat berterima kasih saat menerima asupan dari mentimun. Karena serat dari mentimun menjadi makanan bagi mikrobiota usus, yakni koloni bakteri baik yang membantu pencernaan, meningkatkan imun, dan bahkan berperan dalam kestabilan mood. Jadi, konsumsi mentimun secara tidak langsung memperkuat sistem pertahanan alami dari dalam perut. Bukan rahasia lagi bahwa kesehatan usus sangat berhubungan erat dengan kesehatan otak. Dalam dunia medis, hubungan ini dikenal dengan istilah good brain axis. Ketika usus sehat, otak pun ikut stabil. Lansia yang punya masalah pencernaan biasanya juga lebih mudah merasa gelisah, cepat marah, atau bahkan sulit tidur. Maka, memperbaiki saluran cerna bukan hanya demi bisa buang air dengan lancar, tapi juga untuk memperbaiki kualitas hidup secara keseluruhan. Penting juga untuk disadari bahwa pencernaan yang sehat akan memperlancar penyerapan nutrisi. Tubuh lansia cenderung lebih sulit menyerap vitamin dan mineral jika ususnya tidak optimal. Jadi meskipun sudah makan makanan bergizi, tapi kalau usus lambat bekerja, hasilnya tetap tidak maksimal. Inilah kenapa sayur segar seperti mentimun menjadi sangat vital. Ia bukan hanya sumber serat, tapi juga membantu jalur penyerapan nutrisi agar tidak macet. Lebih dari itu, mentimun pun bersifat rendah FODMAP, yaitu kelompok karbohidrat yang sulit dicerna dan sering memicu gas berlebih di usus. Dengan kata lain, mentimun sangat bersahabat bagi lansia yang punya perut sensitif atau mudah kembung. Ia membantu tanpa memicu gangguan lain. Sifatnya netral dan ringan, namun tetap efektif. Maka tidak heran, banyak lansia yang ketika mulai rutin konsumsi mentimun, merasakan perubahan besar dalam hal kenyamanan perut. Mereka tidak lagi merasa berat setiap kali selesai makan. Aktivitas harian pun terasa lebih ringan karena tubuh tidak sibuk mengolah sisa makanan terlalu lama. Semuanya terasa lebih lancar, lebih tenang, dan lebih nyaman. Dan ketika pencernaan sudah kembali bekerja sebagaimana mestinya, tidur pun jadi lebih nyenyak. Karena tubuh yang nyaman di dalam akan memudahkan pikiran untuk tenang di malam hari. Setelah pencernaan terasa ringan dan tubuh terbebas dari rasa penuh yang mengganggu, malam hari pun mulai terasa berbeda. Tak ada lagi gelisah karena perut kembung atau begah,
dan tubuh pun punya peluang lebih besar untuk beristirahat dengan tenang. Tapi seringkali, itu belum cukup. Banyak lansia yang tetap sulit tidur meskipun sudah berusaha menenangkan diri. Pikiran melayang, tubuh terasa gelisah, mata susah terpejam. Disinilah salah satu kelebihan mentimun bekerja. Di luar fungsinya sebagai makanan, ia turut memainkan peran penting dalam membangun kualitas tidur yang lebih dalam. Apa kaitan mentimun dengan tidur nyenyak? Jawabannya terletak pada kandungan alami di dalamnya yang ternyata sangat mendukung fungsi relaksasi. Mentimun memiliki kandungan magnesium, kalium, dan vitamin B kompleks. Semuanya bekerja dalam sistem saraf untuk membantu tubuh mencapai kondisi istirahat alami. Magnesium, misalnya, adalah mineral yang membantu menenangkan otot-otot dan mengurangi ketegangan saraf. Tanpa cukup magnesium, tubuh akan cenderung gelisah, otot tegang, dan jantung berdetak tak menentu. Lansia yang kekurangan magnesium sering mengalami sulit tidur, sering terbangun di malam hari, atau bahkan merasakan kram saat tidur. Maka, tambahan kecil dari makanan seperti mentimun bisa sangat berarti. Kalium dalam mentimun juga membantu mengatur ritme detak jantung dan tekanan darah agar tetap stabil sepanjang malam. Dua hal penting agar tidur terasa dalam dan tak terputus-putus. Tak hanya mineral, vitamin B dalam mentimun juga berperan menyeimbangkan produksi hormon melatonin, yaitu hormon tidur alami tubuh. Produksi melatonin yang cukup membantu tubuh mengenali waktu tidur dengan lebih baik. Ia memberi sinyal kepada otak bahwa hari telah selesai, dan kini waktunya istirahat. Bagi lansia yang siklus tidurnya mulai kacau atau sering terjaga pukul 2 atau 3 pagi, keseimbangan hormon ini sangat penting. Lalu ada juga peran dari efek dingin alami mentimun. Tanpa harus dalam bentuk minuman dingin, sensasi sejuk yang dikandung mentimun memberi efek menenangkan dari dalam. Mirip seperti efek aromaterapi atau mandi air hangat sebelum tidur. Saat dikonsumsi menjelang malam, entah sebagai jus segar atau campuran salad ringan, mentimun membantu menurunkan suhu inti tubuh secara perlahan, memberi sinyal bahwa tubuh siap masuk ke fase istirahat. Tak bisa dipungkiri bahwa tidur berkualitas di usia lanjut sangat memengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan. Bukan sekadar soal tidak mengantuk di pagi hari, tapi menyangkut daya tahan tubuh, kestabilan emosi, daya pikir, dan kesehatan jantung. Ketika tidur terganggu, tekanan darah bisa naik, hormon stres melonjak, dan sistem imun jadi menurun. Maka bukan hal kecil bila satu bahan makanan bisa turut mendukung fase tidur malam agar lebih baik. Ada banyak lansia yang mengeluh tidak bisa tidur meskipun tubuh sudah lelah. Seringnya bukan karena tidak mengantuk, tapi karena tubuh tidak berada dalam kondisi rileks yang ideal. Pikiran gelisah, tubuh terasa tegang dari dalam, dan suasana hati yang tidak stabil bisa jadi pemicu utama. Makanan seperti mentimun yang membantu dari sisi saraf dan fisik menjadi bagian kecil yang bisa memperbaiki itu semua. Lebih dari itu, saat tubuh cukup tidur, seluruh sistem akan bekerja lebih optimal. Hormon-hormon yang mendukung penyembuhan dan perbaikan sel akan bekerja maksimal di malam hari. Organ dalam bisa beristirahat dengan benar, dan otak pun melakukan proses detoksifikasi alami. Dalam jangka panjang, kualitas tidur yang baik membantu lansia mempertahankan daya ingat, fokus, dan semangat hidup sehari-hari. Dengan menambahkan mentimun sebagai bagian kecil dari rutinitas makan malam, tubuh pun diberi alat bantu alami untuk beristirahat. Tidak keras, tidak dipaksa, tapi bekerja halus dari dalam. Mungkin hasilnya tidak langsung terasa di malam pertama, tapi perlahan, tubuh akan belajar. Ini waktunya tenang, ini waktunya berhenti, ini waktunya istirahat. Dan saat malam mulai terasa lebih damai, pagi pun jadi lebih segar. Tubuh tak lagi terasa kaku, kepala tidak lagi berat, dan langkah terasa lebih ringan. Di titik ini, manfaat mentimun masih terus berlanjut. Karena ternyata, ia juga bisa membantu menjaga berat badan tetap ideal di usia yang seringkali penuh tantangan metabolik. Saat tubuh sudah bisa tidur lebih lelap di malam hari, pagi hari pun terasa lebih ringan. Energi kembali terkumpul, dan semangat untuk beraktivitas pelan-pelan tumbuh lagi. Tapi di balik perasaan segar itu, ada satu hal yang masih jadi perhatian banyak lansia, berat badan. Di usia 60 ke atas, menjaga berat badan bukan lagi soal penampilan, tapi lebih ke soal menjaga sendi agar tidak terbebani, menjaga gula darah tetap stabil, dan memastikan jantung tidak dipaksa bekerja keras. Dan dalam upaya ini, lagi-lagi mentimun ikut ambil peran besar. Banyak orang berpikir bahwa untuk menjaga berat badan, harus melakukan diet ketat, menahan lapar, atau makan makanan hambar. Padahal itu tidak sepenuhnya benar.
Kunci menjaga berat badan bukan hanya pada berapa banyak yang dimakan, tapi pada jenis makanan yang dipilih. Mentimun adalah contoh makanan yang bisa dikonsumsi dalam jumlah banyak tanpa memberi beban kalori. Satu buah mentimun ukuran sedang hanya mengandung sekitar 15-20 kalori. Sangat rendah, tapi tetap memberi rasa kenyang karena kaya air dan serat. Kenyang tanpa kalori berlebih, itulah keunggulan mentimun. Untuk lansia yang sudah mulai mengurangi porsi makan berat, atau yang harus membatasi nasi dan makanan berminyak, mentimun bisa jadi pengganti ringan yang tetap memuaskan. Bisa dijadikan camilan sehat di antara waktu makan. Bisa juga jadi pelengkap makan utama, menggantikan gorengan atau kerupuk yang sering jadi penyebab berat badan naik diam-diam. Yang menarik, mentimun juga memberi efek mengganjal secara alami. Karena kaya serat dan air, ia memberi volume di perut sehingga rasa lapar tertunda. Ini membantu mencegah ngemil tak terkendali, apalagi saat sore hari yang biasanya jadi waktu rawan makan sembarangan. Dengan tubuh yang sudah lebih rileks karena tidur cukup dan pencernaan lancar, mentimun melengkapi semuanya dengan memberi kontrol rasa kenyang lebih baik. Lebih dari sekadar mengenyangkan, mentimun juga membantu proses detoksifikasi ringan dari dalam. Kandungan air dan sifat diuretik alaminya membantu tubuh membuang kelebihan air dan garam lewat urin. Ini penting untuk mencegah retensi cairan, kondisi di mana tubuh menyimpan terlalu banyak air, sehingga membuat berat badan tampak naik, perut membuncit, dan tubuh terasa berat. Dalam konteks lansia, kondisi ini juga bisa membuat kaki terasa bengkak atau mudah pegal saat berdiri. Lalu bagaimana dengan metabolisme? Di usia tua, metabolisme memang cenderung melambat. Tubuh membakar kalori lebih lambat daripada saat muda. Maka, makanan seperti mentimun yang rendah kalori tapi tinggi manfaat jadi sangat cocok. Ia tidak mempercepat metabolisme secara langsung, tapi membantu tubuh tidak kelebihan energi. Tidak ada cadangan lemak berlebih yang harus dibakar. Tidak ada beban tambahan yang memperlambat kerja organ. Mentimun pun bebas lemak jenuh, bebas kolesterol, dan bebas gula tambahan. Jadi untuk lansia yang juga memiliki risiko diabetes atau gangguan jantung, mentimun menjadi pilihan aman. Anda bisa makan banyak tanpa rasa takut. Dan karena rasanya segar, ia bisa jadi bagian dari gaya makan baru yang lebih sehat tanpa harus memaksakan perubahan ekstrim. Satu hal yang sering terjadi adalah, saat tubuh sudah berada pada berat ideal, lansia merasa lebih ringan untuk bergerak. Tidak cepat lelah, tidak ngos-ngosan saat menaiki tangga, dan tidak mudah pegal saat berjalan jauh. Aktivitas ringan pun jadi lebih mudah dijalani, mulai dari menyapu halaman, jalan pagi keliling rumah, hingga berkebun. Semua itu menambah pembakaran energi alami dan membantu mempertahankan berat badan tetap stabil. Menariknya, ketika berat badan stabil, manfaat lain pun ikut muncul. Kadar gula darah lebih mudah dikontrol, tekanan darah cenderung lebih stabil, dan risiko komplikasi menurun drastis. Tubuh tidak terbebani oleh beban lemak berlebih, sendi pun tidak cepat aus. Bahkan kualitas tidur bisa meningkat karena tubuh lebih nyaman berbaring tanpa tekanan pada punggung atau perut. Mentimun tidak menawarkan janji instan, tapi ia memberi bantuan nyata setiap hari, dalam bentuk yang ringan, segar, dan bersahabat. Jika dikonsumsi secara rutin dan menjadi bagian dari pola makan harian, ia akan jadi penjaga berat badan alami tanpa perlu diet menyiksa. Dan ketika berat badan sudah terjaga, langkah kita pun terasa lebih ringan. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosional. Karena tubuh yang ringan membawa perasaan yang ringan. Dan perasaan ringan membuat kita lebih semangat menjalani hari. Di titik inilah, manfaat mentimun masih belum selesai. Karena ternyata, ia juga bisa membantu menjaga penampilan luar, khususnya kulit, agar tetap segar dan sehat seiring bertambahnya usia. Ketika tubuh terasa lebih ringan dan bergerak pun tidak lagi jadi beban, kepercayaan diri lansia pun perlahan kembali pulih. Bukan hanya karena angka di timbangan yang lebih bersahabat, tapi karena tubuh terasa lebih nyaman ditinggali. Dan saat kenyamanan itu mulai terasa dari dalam, kulit di permukaan pun perlahan memantulkan keseimbangan itu. Disinilah mentimun menunjukkan manfaat terakhir yang tak kalah penting, menjaga kesehatan kulit lansia. Kulit adalah bagian tubuh yang pertama kali menunjukkan tanda-tanda penuaan. Kerutan halus, kulit mengendur, warna yang kusam, atau bahkan munculnya bercak-bercak akibat paparan sinar matahari selama bertahun-tahun. Semua itu wajar, namun bukan berarti tidak bisa dirawat. Dan menariknya, salah satu cara merawat kulit dari dalam bisa dilakukan dengan sangat sederhana, cukup lewat makanan sehari-hari seperti mentimun.
Kandungan air yang sangat tinggi dalam mentimun membantu menjaga kelembapan kulit secara alami. Bagi lansia yang sering mengalami kulit kering atau mudah terkelupas, ini adalah kabar baik. Cairan dari mentimun bukan hanya membantu hidrasi sistemik, tapi juga mendukung jaringan kulit agar tetap lembab dari dalam. Ini membuat kulit terasa lebih lentur dan tidak mudah pecah-pecah. Selain air, mentimun juga mengandung silika, sejenis mineral yang mendukung produksi kolagen. Kolagen sendiri adalah protein utama penyusun kulit yang bertugas menjaga kekenyalan dan kekuatan jaringan kulit. Di usia lanjut, produksi kolagen menurun drastis. Inilah yang membuat kulit tampak mengendur dan tidak sekencang dulu. Dengan mengonsumsi mentimun secara teratur, tubuh setidaknya mendapat tambahan bahan baku alami untuk menjaga kolagen tetap tersedia. Lalu ada juga vitamin C yang terkandung dalam mentimun. Vitamin ini sangat penting dalam proses perbaikan jaringan kulit. Ia membantu menangkal kerusakan akibat paparan sinar UV, polusi, dan stres oksidatif yang terus menyerang sel kulit setiap hari. Di samping itu, vitamin C juga mendukung regenerasi kulit agar tetap cerah dan tidak kusam. Maka, rutin makan mentimun bisa jadi cara mudah untuk mempertahankan cahaya alami wajah meski usia terus bertambah. Yang sering dilupakan, kulit lansia juga lebih rentan terhadap infeksi dan iritasi ringan. Entah karena goresan kecil, ruam, atau alergi ringan. Dalam kasus seperti ini, mentimun bisa memberi bantuan ganda, baik dari dalam lewat konsumsinya, maupun dari luar lewat pemakaian langsung di kulit. Irisan mentimun yang ditempelkan di wajah atau mata, misalnya, bisa memberi efek sejuk, mengurangi bengkak, dan meredakan peradangan ringan. Sifat antiinflamasi alami dari mentimun sangat membantu menjaga kulit tetap tenang dan tidak mudah reaktif. Untuk lansia yang mulai merasa penampilannya berubah drastis seiring bertambahnya usia, perhatian pada kulit bukan soal kecantikan, tapi lebih pada rasa percaya diri. Kulit yang terawat menciptakan kenyamanan saat bercermin, rasa senang saat bertemu orang lain, dan ketenangan batin karena tubuh terlihat tetap dijaga. Dan semua itu bisa dimulai dari rutinitas kecil, seperti makan mentimun tiap hari. Lebih jauh, kesehatan kulit juga memberi dampak besar pada kondisi psikologis lansia. Kulit yang sehat menciptakan kesan bahwa tubuh masih segar dan aktif. Ini memberi efek positif yang menyeluruh, baik dari cara berpakaian, cara bersikap, bahkan cara bicara. Orang tua yang merasa kulitnya tidak terabaikan biasanya lebih terbuka, lebih semangat bersosialisasi, dan lebih aktif mengikuti kegiatan. Karena mereka tidak lagi merasa menyusut, tapi justru merasa tetap punya nilai. Dan tidak hanya wajah, kulit di bagian tubuh lain juga merasakan manfaatnya. Tangan, kaki, dan bahkan kulit kepala. Semua bagian yang selama ini mungkin tidak terlalu diperhatikan, kini bisa kembali terasa segar, tidak kering, tidak mudah gatal, dan tidak bersisik. Ini memberi rasa nyaman saat tidur, saat bergerak, bahkan saat hanya duduk santai di rumah. Mentimun bekerja lembut, tidak menimbulkan efek samping, tidak memerlukan proses ribet. Ia hanya perlu dikunyah, ditelan, dan dibiarkan tubuh menyerap manfaatnya sedikit demi sedikit. Lalu seiring waktu, tubuh pun memberi respon positif dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan ketika manfaatnya sudah menyentuh sisi terdalam sampai permukaan luar tubuh, kita akhirnya bisa melihat dengan jernih bahwa satu sayur yang sederhana ternyata menyimpan banyak sekali kebaikan. Bukan dalam bentuk janji, tapi dalam bentuk pengalaman nyata yang bisa dirasakan setiap hari. Setelah semua yang telah disentuh oleh mentimun, dari tekanan darah yang lebih tenang, kolesterol yang perlahan turun, hingga kulit yang terasa lebih hidup, kini kita bisa menatap sayuran ini dengan sudut pandang yang sepenuhnya baru. Bukan lagi lalapan pinggir piring yang bisa diabaikan, tapi sahabat yang tanpa suara, setiap hari ikut menjaga tubuh agar tetap berjalan, berpikir, dan merasa dengan lebih ringan. Mentimun tidak pernah minta dikenang. Ia hadir diam-diam, tanpa kemasan mewah, tanpa iklan besar-besaran. Tapi justru dari kesederhanaannya, tersimpan nilai luar biasa yang jarang disadari. Ia menyatu dalam tubuh, bekerja halus tanpa membuat tubuh bergantung, dan perlahan membentuk pondasi kesehatan yang jarang goyah. Inilah keajaiban alami yang selama ini mungkin hanya kita lewati di pasar tanpa menoleh dua kali. Bagi banyak orang tua, menjaga kesehatan terasa seperti beban besar. Terlalu banyak aturan makan, terlalu banyak larangan, terlalu banyak tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tapi melalui mentimun, tubuh diajak untuk sehat tanpa merasa dikekang. Tidak perlu menghindari semua yang enak. Cukup menyeimbangkan.
Cukup menambahkan sesuatu yang benar-benar bernutrisi dalam rutinitas harian. Dan itu tidak sulit. Tidak perlu alat khusus. Tidak perlu resep rumit. Cukup sediakan 1 atau 2 buah mentimun segar setiap hari. Bisa dimakan langsung. Bisa dijadikan jus tanpa gula. Bisa direndam dalam air untuk diminum perlahan sepanjang hari. Bisa jadi salad. Bisa juga ditambahkan dalam nasi goreng atau tumisan. Serbaguna, fleksibel, dan cocok untuk segala musim. Namun lebih dari sekadar pola makan, mentimun juga bisa menjadi simbol bahwa kita peduli pada diri sendiri. Bahwa di usia yang mungkin sudah tak muda, kita tetap bisa memilih hal-hal kecil yang memberi dampak besar. 1 gigitan mentimun hari ini mungkin tidak terasa apa-apa, tapi 100 gigitan dalam sebulan bisa jadi titik balik bagi tubuh yang selama ini lelah diam-diam. Apalagi bagi lansia yang mungkin tinggal sendiri, atau tidak selalu diajak bicara tentang kesehatan oleh anak dan cucu, mentimun bisa menjadi bentuk perawatan diri yang mandiri. Ia tidak merepotkan, tidak memberatkan kantong, tapi bisa jadi cara sederhana untuk mengatakan pada tubuh, aku masih peduli, aku masih ingin tetap sehat. Aku masih ingin menikmati hari-hari ke depan dengan tubuh yang ringan dan jiwa yang damai. Dan inilah bagian terpenting dari segalanya. Karena hidup sehat di usia 60, 70, atau 80 tahun bukan tentang panjang umur semata. Tapi tentang bagaimana kita mengisi sisa waktu dengan kualitas terbaik. Bukan hanya bisa bertahan hidup, tapi bisa hidup dengan bermakna. Mampu berjalan tanpa takut jatuh. Tidur nyenyak tanpa gangguan. Makan dengan rasa nyaman, dan melihat wajah sendiri di cermin dengan rasa syukur, bukan keluhan. Mentimun tidak akan menyembuhkan semua penyakit, tapi ia bisa membantu menjaga keseimbangan. Ia bisa memperkuat pondasi tubuh. Ia bisa mengurangi risiko. Dan yang terpenting, ia memberi harapan, bahwa dengan langkah kecil yang konsisten, kita tetap bisa merawat diri di usia yang tak lagi muda. Kita tetap bisa berdaya. Jadi, mulai hari ini, jangan lewatkan mentimun hanya sebagai penghias piring. Anggap dia sebagai bagian dari perjalanan Anda. Masukkan dia dalam daftar belanja. Siapkan dia di meja makan. Dan biarkan tubuh menerima manfaat yang terus tumbuh dari hari ke hari. Karena saat tubuh sudah merasa ringan, pikiran ikut terasa jernih. Dan ketika tubuh dan pikiran seimbang, hidup terasa lebih utuh. Mungkin memang sederhana, tapi justru dari yang sederhana itulah sering lahir perubahan yang paling bertahan lama. Dan siapa tahu, justru dari mentimunlah, Anda mulai merasakan kembali nikmatnya hidup yang benar-benar terasa sehat.